Anak-anakku sekalian, ada satu kisah inspiratif yang bagaimana melambangkan, menunjukkan tentang ketulusan membantu orang lain, ketulusan jiwa seseorang. Ada dua orang, ini ceritanya di Baghdad ini. Jangan di Baghdad terlalu jauh, di Dangder lah. Di Dangder, masarnya ke Gembong. Kita dunia nyata aja, dunia kita ya di sini. Baghdad terlalu jauh. Namanya Abu, oh iya ada Mang Abu ya. Namanya Abu dengan Ahmad. Kalau saya nanti ada Mang Abu dengan Mang Sakri nanti terlalu dekat. Oke, kita dunia nyata aja. Mang Abu dan Mang Sakri. Nah, dua saudara ini mudah-mudahan mereka menonton nanti dan masuk disebut di TV gitu. Mang Abu dan Mang Sakri bersepakat mencari orang miskin, pengemis di jembatan Pasar Gembong. Ada jembatan Pasar Gembong ada. Di situ ada yang minta-minta orang tua, kakek tua, bapak-bapak yang minta-minta terus. Nah, kata Mang Abu ke Mang Sakri tadi, Sakri, yuk kita ke Gembong, kita bantu yang pengemis tadi supaya jadi kaya raya. Dan kebetulan kata Mang Abu ini, saya lagi banyak duit dan kebetulan Mang Abu di sini orang kaya nih, gitu. Akhirnya berdua berjalan, dia naik motor boncengan, Mang Sakri yang dibonceng. Nah, sesampainya di jembatan Gembong, bertemulah dengan pengemis tadi. Kata Mang Abu, Pak, Bapak sudah bosan belum jadi pengemis? Jangan dikata, Pak, siapa sih yang mau jadi pengemis? Ya enggak? Ini terpaksa, saya nggak bisa kerja. Udah sekarang, supaya hidup Bapak berubah drastis dan menjadi kaya, saya bantu Bapak untuk wirausaha, untuk usaha, terserah, jualan cendol ke, jualan martabak ke, jualan cireng, cimeng atau apa, cireng, cimol, cilok atau cilok sekalian, gitu. Terserah, ya. Pokoknya bahannya dari ci aja gitu kan. Ya. Berapa duit kira-kira? Saya kasih kamu 10 juta. Kaget pengemis. Dia sering dengar kata-kata 10 juta dari tetangga, belum pernah dalam hidup dia memegang uang 10 juta. Dari baru lahir sampai tua itu belum pernah. Dengar sering 10 juta, tapi megang uang 10 juta belum pernah. Nah, Mang Abu ini ngasih modal untuk usaha 10 juta. Apa kata pengemis? Mang, itu gede amat. Saya mah 1 juta juga cukup. Dia buat cireng doang ini sama cimol. 1 juta, benar. Tapi saya kasih 5 juta. Dikasihlah 5 juta tadi untuk buka usaha cireng, cimol, cilok itu. Nah, diambillah 5 juta itu. Apa bilang Mang Abu ke Mang Sakri? Lihatin, 1 bulan ke depan kita datang ke Gembong lagi ke sini, dia sudah berubah menjadi pengusaha cilok, cireng, cimol sama gitu. Nah, kita lihatin, pasti dia kaya. Kata Mang Sakri, belum tentu. Mang Abu, belum tentu. Lihatin, saya bantu kok dia. Saya bantu dia 5 juta itu. Masa nggak bisa? Dengan rasa bahagia si pengemis tadi, baskomnya ditendang di Palidin itu, dihanyutin ke kali. Kenapa? Karena pikiran dia, besok dia sudah tidak jadi pengemis lagi, apa gunanya nih baskom? Iya kan? Apa gunanya tempat duit itu? Dihanyutkan dia di kali itu, sampailah ke Gelembag gitu. Gitu. Ya, di dunia real kita aja di sini. Jalanlah dia, jalan kaki, kemudian dia beli roti dulu, roti Inaya namanya. Roti Pagi Pom namanya. Beli roti lah dia untuk anak dan istrinya. Di tengah perjalanan sampai Gembong Gusuran dekat SD itu, di pinggir kali ada pohon, ada burung
Burung itu melihat si bapak pengemis tadi bawa teng-tengan roti. Nah, burung ini dalam keadaan lapar, maka datanglah burung elang tadi, burung gede. Bukan burung peking atau maninin, bukan. Itu terlalu kecil itu burung. Ini burung elang. Disambarlah plastik tadi. Maka antara burung dengan bapak tadi saling tarik menarik. Saling tarik menarik. Akhirnya lepaslah plastik tadi dari patokan burung tadi. Karena yang ingin burung itu adalah rotinya, bukan plastiknya. Ditariklah. Dan ingat, uang tadi yang 5 juta dibelikan 100.000 buat roti. Berarti uang sisanya berapa? 4.900. Disimpan di mana? Disimpan di ini. Dia pengemis itu suka bawa kayak sorban tapi sarung. Namanya apa? Selayar apa? Selempang. Nah, disimpan di selempang 5 juta itu karena nggak punya dompet ya. Nah, disimpanlah di selempang, digantungin di pundaknya. Karena burung itu tidak mampu mengambil plastik tadi karena si bapak itu kuat, maka si burung itu daripada plastik gak dapat, mendingan selempangnya. Disamberlah selempang tadi, dibawa terbang sama burung. Dikejar-kejar sama bapak tadi. Burung, tukeran plastik aja, jangan selempang. Kata burung, bodoh amat, salah lu tadi. Gue yang mau ngambil plastik gak boleh, ngambil selempang malah tuker. Gimana nih? Ah, dasar beo lu, gitu. Loh, dia burung beo kok ngatain orang beo. Gitu kan, gitu. Akhirnya dikejar-kejar burung itu di atas pohon. Burung itu buka-buka apa tuh? Selempang tadi. Dikirain burung itu ada roti juga gitu. Akhirnya kakek-kakek itu nggak bisa ngambil itu. Kemudian dia pulang dengan lemas. Akhirnya roti itu dimakan bareng-bareng. Sudah beberapa lama dia mau ngemis lagi, baskomnya tadi udah dianyutin. Mau beli tempat itu, akhirnya dia nyari-nyari. Nah, cerita ke Mang Sakri, ke Mang Abu lagi. 2 bulan berikutnya Mang Abu ngajak Mang Sakri, "Re, ayo ke Gembong lagi, kita temui semis. Pasti dia sudah bisnis, sudah laku berat, sudah punya gerobak ini jualan. Pasti dia sudah kaya raya." Kata Mang Sakri, "Ayo coba, mudah-mudahan sih. Tapi saya memang ngejamin kayaknya nih. Perasaan saya nggak enak kayaknya nih." Gitu. Akhirnya berangkatlah berdua ke Gembong. Betapa kagetnya Mang Abu tadi. Kenapa? Baru turun dari motor itu pengemis lagi nongkrong di jembatan, lagi minta-minta dengan baskom yang baru. Itu Mang Abu marah benar. "Pak, kenapa masih ngemis? Bukannya sudah saya kasih modal buat jualan, buat usaha, kok masih ngemis saja? Ini gimana? Dikemanakan duit saya? Kamu dasar penipu, kamu." Wah, habis lama Mang Abu dimarahin. Akhirnya si bapak tadi merasa malu, kemudian dia sedih. Kata Mang Sakri itu, "Tenang Bu, tenang. Jangan dulu marah-marah, Mang Abu, biasa aja. Coba ceritakan, Mang, kenapa sih bisa masih gini? Coba ceritakan, apa ada yang salah ini kayaknya nih?" Gitu tuh. Akhirnya cerita tuh si bapak tadi, cerita dari awal sampai perebutan nama burung ini. Nah, bohong kamu, masa burung bisa ngambil itu, kemudian ngambil apa namanya selempang itu, masa bisa dapat nama burung? Bohong kamu, alasan aja itu. Bener Pak. Nah, akhirnya apa kata Mang Sakri? Udahlah, kalau mau bantu-bantu udah, jangan dipikirin kenapa sih. Enggak, sudah 5 juta ini masalahnya. Tadinya kalau dia sukses biar nyicil. Ah, sial itu. Gitu. Ini kan bagaimana saya mau nagih, katanya uangnya dibawa burung. Nah, burungnya juga di mana lagi sekarang? Akhirnya diajaklah tuh burungnya. Wah, benar. Nah, di tengah perjalanan 3 orang itu menuju burung tadi yang dekat SD pinggir kali itu, Mang Sakri lihat batu kolar. Batu kolar tahu? Hitam gede. Lumayan lah, nggak terlalu gede. Diambil sama Mang Sakri batu tadi tanpa sepengetahuan berdua. Mang Sakri kemudian dimasukkan ke kantongnya. Udah berdua ini saling ngotot marah gitu kan. Kata Mang Sakri, stop, udah.
Udah Mang Abu, udah. Emang benar tuh, buktinya ada di atas kok. Udah, duit saya nggak mau terima segala macam, kata si bapak tadi. Akhirnya udah, gini aja deh, Mang, ini batu dari saya bawa pulang sama kamu. Udah jangan ngemis lagi, kamu pulang. Kaget ini yang pengemis tadi. Maksudnya apa ini Mang Sakri ngasih batu begini, batu kolar, buat melempeng anjing apa-apa? Udah bawa aja ke rumah, bawa batu, bawa aja. Kata Mang Abu, dasar Sakri, macem-macem aneh-aneh baik jadi orang. Orang butuh makan, orang butuh duit, dikasih batu, macem Sakri mah, kan gitu tuh. Kata siapa? Kata Mang Abu tuh, tetangganya tuh. Kata Mang Sakri apa? Sudah tenang sih. Gitu. Atau batu dapat ngambil saya, yang ngasih saya, atau batu saya bodo amat gitu kan. Atau terserah pengemis, mau dimakan, mau dilempar, mau apa terserah, kan gitu. Nah, karena nggak enak si pengemis tadi nerima batu itu, ya enteng aja diambil aja, nggak punya perasaan apa, udah bawa aja. Dalam pikiran sih bingung, ini yang satunya lebih sableng lagi. Kenapa? Yang satu mah masih mendingan marah-marah juga ngasih duit 5 juta walaupun uangnya sama buruh. Nah ini lebih sableng, pakai nasi batu kolar, ngapain? Satu lagi, coba kalau satu truk kan lumayan dijual. Hanya pulang, itu batu main lempar aja ke kolong amben, namanya miskin kan, bor-bor seping bread, nggak ada itu, ke kolong amben, ke kolong amben tuh, main lempar aja ke pojok tuh. Batu buat apaan sih? Gitu. Pas malam, jam 10 malam, karena si pengemis itu hidup di Teluk Naga, jauh amat ya, Gembong, atau di Kesemen Serang, atau bukan di Teluk Naga, di situ tuh, di Kampung Nelayan situ, di Kresek, apa namanya tuh? Pulau Cangkir, di pelelangan ikan. Pulau Cangkir lah, Teluk Naga terlalu jauh. Ada Uyut situ, saya pangeran jaga lautan. Nah hidupnya di situ, ngemisnya ke Gembong, jauh amat ya, gitu. Nah karena hidup di tengah-tengah orang nelayan, jadi kalau nelayan itu nangkap itu bukan siang, sebab kalau siang ikan itu kepanasan, dia nggak mau ke atas, makanya hidupnya malam. Maka cari ikan itu para nelayan itu malam, biar tenang, gitu. Nah malam-malam itu untuk jaring itu, nangkap ikan itu kan pakai jaring. Ada 4 sisi jaring. Nah pas mau masang, mau berangkat dengan perahunya, kenapa satu batu nggak ada? Cari-cari nggak ada batu yang sama, batu kolar seperti itu. Akhirnya datanglah dia ke pengemis tadi, nelayan tadi, tetangganya. Mang, punya batu nggak? Batu. Buat apa? Tuh saya mau itu buat jaring. Dia udah paham. Oh jaring. Oh iya ya, bener. Tadi saya dikasih batu, tatar, saya lupa tadi dilempar kemana itu. Wayu sampai ke kolong ranjang itu nyari-nyari batu. Ada di pojok. Dapat, tuh, bawa sono. Alhamdulillah, ya Allah. Kok ini sama beratnya, sama gedenya? Mang, dari mana? Nggak tahu. Tahu nama sih kayaknya Sakri itu yang ngasih tuh di jalan. Udah gini aja Mang, karena berkat Mamang ini, saya janji malam ini saya cari ikan. Kalau saya dapat ikan pertama akan saya kasih ke Mamang. Kata Mamang, tenang, ikhlas saya makasih, batu doang ini, gitu tuh. Ikhlas, Mang udah bawa, tak usah ngasih ikan, udah bawa aja, batu gitu doang apa sih, gitu kan. Nah, nangkeplah ikan. Dan hebatnya nelayan tadi biasanya dapat banyak, hari itu cuma dapat 1 tapi gede. Udah ke tengah laut kemana-mana nggak dapat ikan, dapatnya cuma ikan itu yang 1 gede tapinya. Pulanglah nelayan tadi, digotonglah itu ikan. Ya Allah, saya udah janji cuma dapat 1 lagi, ini gimana ini? Tapi karena sudah janji, dia ikhlas kasih. Tok. Subuh itu pulang, Mang, ya, ikan buat Mamang ini karena saya sudah janji, tangkapan ikan pertama buat Bapak. Ih, sudah akhirnya emang dapatnya berapa? Cuma 1, alhamdulillah malam ini.
Udah buat Pak, enggak saya udah janji. Udah sama Ikhlas ngasih batu doang, ini ngapain? Terus dapat ikan cuma satu doang, udah. Akhirnya apa? Karena nggak enak dia terima tuh ikan. Manggil istrinya, Mami, Mami, masa pengemis Mami? Manggilnya apa sih? Hei, ibunya anak-anak gitu ya. Namun kan orang tua dulu mah gengsi nyebutin itu, nyebutan mak gitu. Nih belah nih ikan, alhamdulillah hari ini ada dapat dikasih tuh sama Mang Jarman tuh dikasih, alhamdulillah. Nah, dibukalah ikan itu, diolahin, dibelek. Si pengemis tadi ikut di situ nongkrong. Betapa terkejutnya, terkejut dong, terkejut pas dibuka, di dalam ikan tadi bukan tai ikan, tapi berkilauan emas yang banyak. Emas. Akhirnya kata pengemis tadi spontan, Ma, itu kok bisa ada emas gitu, kok bisa ada emas? Ya Allah, ini bukan ikan kayaknya, coba tanya sama Mang Jarman. Kata emaknya, tak usah, biarin, coba, ini ikan tuh mulutnya segala macam ikan, dibelek semua, itu emas banyak. Akhirnya ya Allah ngasih tahu ke Mang Jarman, ini ikan apa emas? Apa ikan makan emas? Apa ini ikan emas? Gitu tuh. Ini ikan bukan ikan emas, ini nila pagipon tapi dalamnya emas. Nah aneh. Akhirnya kata Mang Jarman, berarti itu milikmu, bukan milik saya. Cuman hati nelangsa, kenapa saya kasih ya Allah? Tapi saya udah janji itu milik kamu. Itu akhirnya emas tadi dijual, itu dapat 10 juta lebih. Harga emas sekarang 1 juta. Berarti emas itu berapa gram? 10 gram lebih. Bayangkan kalau jadi mas kawin 10 gram lumayan kan? Dengan mas kawin 10 gram dibayar tunai dari dalam perut ikan. Cash. Tuh. Cash. Subhanallah. Baru dia sadar si kemis tadi, ya Allah, sujud ya Allah. Ternyata batu tadi dikasih oleh Bang Sakri dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa pamrih. Saya ngasih batu ke Mang Jarman ikhlas, tanpa pamrih. Allah, engkau ngasih saya dengan ikhlas tanpa pamrih sebuah emas. Subhanallah, skenario Allah. Balasan keikhlasan luar biasa. Akhirnya apa? Si pengemis tadi dia beli gerobak. Kata emaknya, ngapain? Cilok. Jangan cilok, cireng, jangan. Kita ini mau lebaran, kita jualan kain, kita jualan baju. Wah bener, hebat juga otakmu kadang-kadang tuh, kan gitu. Kan gitu. Setuju akhirnya. Nih suaminya pengemis ini setuju. Oke, kita ke Tanah Abang. Kayak tahu aja, minta antar ke tetangga, nyewa mobil ke Tanah Abang, beli baju, jualan itu. Jualannya di mana? Bukan di Gembong, jualannya di pasar malam. Nah, kayak kemudian laku, beras laku, Allah beri sesuatu yang besar, laku ke Tanah Abang lagi, laku lagi. Bayangkan, itu yang lain tukang kain heran. Kok secepat itu? Dia pedagang baru dalam 1 bulan, itu omsetnya udah 100 juta lebih. Bayangkan. Akhirnya dia punya kios di Balaraja, ruko. Iyalah kita cerita di sini aja, jangan di Gembong lah, dekat lagi itu. Kan nyarinya nanti cerita tarenya biar nyari Mang Sakrinya. Di Balaraja lah, tempatnya keren kan, Balaraja, dekat Sahabat. Singkat cerita, punya ruko, kemudian pakaian-pakaian jilbab yang trendy-trendy.
tampangnya berubah dong. Dari pakaian bolong-bolong, compang-camping jadi keren, berdasi. Si emak tadi panggilannya bukan emak lagi, jadi emok. Panggilannya bukan emak atau memang lagi, karena punya omset bayangin gede. Ruko di Balaraja mahal kebeli. Nah, Mang Sakri ngajak Mang Abu, yuk. Sekarang kita lihat pengemis itu. Lah, Bu Aing juga masih ngemis orang kayak gitu itu. Udah negatif thinking. Udah prasangka buruk. Akhirnya kegembong lah. Dari kejauhan nggak lihat, lah. Kata Mang Abu, lah kemana ini orang? Dasar ini orang nih. Gak ada, kemana itu? Gak ada, bener gak ada. Nanya ke tukang ojek. Nanya ke tukang ojek. Kebetulan ada Mang Dayat situ. Mari sih. Apa? Rokok. Nanya pengemis kok jawab rokok. Nanya salah. Nanya lah sama tukang. Apa namanya yang samping gembong itu ada tukang apa tuh? Tukang apa? Martabak. Tahuan suka kabur ke gembong tuh. Ada tukang martabak, nanya ke martabak. Bak, ini tukang pengemis kemana? Namanya Bakri lah gitu. Jadi tukang martabak ini namanya Bakri. Bak, ini kemana pengemis ini? Kata Mang Sakri itu. Gitu. Ri, ya dia namanya Bakri ini Sakri, jadi Ri sama Bakri kan gitu, kan klop kan gitu. Ri, ini sudah 2 bulan lebih saya dengar ini orang udah nggak ada. Malah saya dengar katanya dia punya ruko di Balaraja, sekarang udah maju, bahkan suka pakai dasi. Itu Mang Sakri jadi sumringah senang. Mang Abu hoak. Kata Mang Abu tuh hoak itu. Mana ada pengemis tukang ngebohong punya ruko di Balaraja. Hoak gitu. Kata Mang Abu, ih belum tentu. Bener Bak, iya Ri gitu. Kata Mang Abu, Bakri kan gitu. Kamu jangan ngebohong. Ya, akhirnya Mang Abu dengan Mang Sakri ke Balaraja. Penasaran? Kata Mang Abu, mau ngapain di Balaraja? Ih bener, ini kata tukang martabak tuh, kata si Bak tadi. Penasaran? Ayo, akhirnya mereka ngeteng bawa motor ke Balaraja cari-cari gitu. Kata Mang Bak ini tukang martabak, rukonya itu namanya apa? Kolar Fashion. Jadi namanya Kolar Fashion. Hebat kan? Karena terinspirasi dari batu kolar. Ini zona ilas luar biasa ya. Nah, datanglah karena rukonya di samping sahabat, datang aja udah kelihatan gede. Kolar Fashion. Wah, Mang Sakri ingat, wah benar, saya kasih kolar dulu. Jadi nama ruko hebat. Yuk mampir. Mang Abu itu, lah, gitu tuh, lah aja lah. Hari datang, itu si pengemis tadi langsung merangkul Mang Sakri. Mang Abu mah dicuekin. Bah, terima kasih. Akibat batu kolar bapak itu, saya bisa jadi punya ruko Kolar Fashion gitu tuh. Subhanallah, luar biasa Pak. Jujur Pak, waktu saya dikasih batu kolar, sebenarnya ingin meledokin ke bapak itu saya. Karena saya nggak enak, saya terima dengan ikhlas Pak. Kata apa kata Mang Sakri, orang saya ngasihnya ikhlas kok, masih batu doang ini kan gitu. Saya ikhlas. Kata Mang Abu, halan aja lah, gitu. Kenapa? Negatif thinking aja. Kalau sudah negatif thinking, segala sesuatu jadi susah, nggak berhasil dan nggak sukses. Yang ada apa? Sudut. Betul? Sukses tidak Mang Abu? Dalam cerita ini ya. Pengemis sukses gara-gara siapa? Mang Sakri. Ngasih duit apa tidak? Cuman ngasih apa?
batu. Ingat, dengan ketulusan, bukan uang yang membuat sukses seseorang, bukan kekayaan yang membuat sukses anak karena orang tua kaya, bukan tahta jabatan dan harta yang membuat seseorang sukses, tapi apa? Ketulusan jiwa, ketulusan membantu, keikhlasan menerima, keikhlasan mengayomi. Sukses kita, sukses bersama. Ingat, bermain di zona ikhlas. Kalau kamu ingin sukses, berikhlas dalam setiap pekerjaan, ikhlas dalam setiap membantu, ikhlas dalam setiap ibadah. Insya Allah nanti kita bahas besok tentang lebih jauh tentang zona ikhlas ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan manfaat yang berharga untuk kita, untuk menjalani kehidupan kita dengan ikhlas dimanapun. Nanti kita berbicara tentang pelaku orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang tidak ikhlas dalam gambaran kehidupan nyata kita. Wallahu a'lam bishawab. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.